Genre new metal hadir pada tahun 1990-an dan populer hingga memasuki awal tahun 2000-an. New metal juga disebut rock metal atau hip hop rock karena seolah memadukan genre rap ataupun hip hop dengan musik metal. Salah satu band yang mempopulerkannya adalah Korn. Dengan debut album Self-Titled pada tahun 1994, mereka menawarkan sesuatu yang berbeda pada gaya vokal. Adanya elemen ritmik dari hip hop dan memanfaatkan sentuhan berat dari musik metal. Album debut yang begitu epik hingga memantapkan status Korn sebagai salah satu band yang namanya mendapat banyak perhatian para penikmat musik pada era 90-an. Korn dibentuk pada tahun 1993. Awalnya bernama LAPD, kepanjangan dari Love and Peace Dude. Saat itu, Reginald Arvizu, James Shaffer, dan David Silveria ingin melanjutkan band dengan merekrut Brian Welch sebagai gitaris. Lantas memulai band baru bernama Creep. Awal tahun 93, Creep menonton penampilan vokalis Sex Heart, Jonathan Davis, untuk diajak bergabung dengan band mereka. Davis awalnya tak ingin bergabung, tetapi setelah berkonsultasi dengan seorang paranormal, dia memutuskan untuk ikut audisi dan akhirnya bergabung. Setelah Davis direkrut, mereka ingin mengubah nama band Creep dengan nama baru. Akhirnya mereka mengubahnya menjadi Korn. Davis yang menyarankan nama itu ketika sesi latihan, yang disukai juga oleh anggota lainnya. Davis mengambil krayon dan menulis logo mereka, plesetan dari Korn, dengan tulisan tangan ala anak-anak, mengganti huruf C dengan K, serta penulisan huruf R yang dibalik. Singkat cerita, Korn menjalin persahabatan dengan produser Ross Robinson yang merekam album demo pertama mereka, Nethermeyer's Mind. Selama tahun pertama, mereka kurang mendapat tempat di kalangan penikmat musik, yang dimana saat itu aliran grunge masih sangat digandrungi. Pada tahun berikutnya, mereka telah mendapatkan kontrak rekaman dengan Epic Records dan merekam album debut mereka. Album Self-Titled Korn tidak menarik bagi stasiun radio dan orang-orang di industri musik pada awalnya. Butuh waktu hampir 1 tahun hingga akhirnya album mereka muncul ke permukaan. Secara musikalitas, album ini menggabungkan antara heavy metal, grunge, hip hop, dan funk. Single pertama, Blind, dan Short and Ladders mulai mendapat sorotan. Neil Aldis, seorang penulis, menggambarkan kesannya tentang Korn di Metal Hammer. Di sepanjang 12 lagu, ada alur yang dalam dan gelap yang konstan dengan rasa melodi yang menghipnotis. Tawaran konser tak henti-hentinya berdatangan tanpa bantuan stasiun radio dan televisi. Sebagian besar popularitas grup ini dihasilkan lebih dari 300 pertunjukan mereka di seluruh dunia. Mereka bermain dengan band-band seperti 311, Marilyn Manson, Danzig, Megadeth, House of Pain, dan Ozzy Osbourne. Orang-orang perlu melihat pertunjukan untuk mendapatkannya, dan jika mereka tidak mendapatkannya pertama kali, mereka perlu untuk memeriksanya lagi, kata Silveria kepada Kerry Borzillo di Billboard. Jelas, jalan kami menuju kesuksesan akan lebih panjang daripada band-band yang ramah radio. Setiap band yang sebut saja orisinil akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kepopuleran mereka yang murni semata-mata hanya mengandalkan konser terus berlanjut, yang akhirnya menciptakan kelompok penggemar yang fanatik. Pada tanggal 30 September 1995, Korn menjadi band debutan pertama yang mencapai puncak tanggal lagu Hitseekers Billboard. Pada bulan Juli tahun berikutnya, mereka menjadi band pertama yang melakukan siaran radio interaktif melalui internet untuk mempromosikan album mereka. Korn tidak bisa dihentikan dan segera merilis album lain. Album Life is Peachy masuk ke toko-toko penjual rekaman pada 15 Oktober 1996. Dan memulai debutnya di nomor 3 di chart Billboard Top 200 Album. Lagu populer Adidas, yang merupakan singkatan dari All Day I Dream About Sex, adalah single kedua dan satu-satunya lagu dengan musik video di album ini, yang juga berhasil. Band ini mendapatkan popularitas lebih setelah menjadi guest star di festival musik Lollapalooza pada tahun 1997 bersama dengan Tool. Keberhasilan Korn di album pertama membantu mengamankan kesepakatan baru untuk distribusi rekaman mereka dengan Epic Records.
Pada akhir tahun itu, mereka berkolaborasi dengan Dust Brothers dalam soundtrack film The Spawn di lagu Kick the PA. Pada tahun 1998, Korn merilis Follow the Leader yang meroket ke posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard 200. Album ini juga terjual lebih dari 3 juta kopi. Korn meluncurkan tur gaya kampanye politik bertajuk Korn Campaigns untuk mempromosikan album Follow the Leader. Tur membawa band dengan jet sewaan ke seluruh Amerika Utara untuk membantu mempromosikan Follow the Leader. Lagu hits di album ini, Got the Life dan Freak on Leash. Video untuk Freak on Leash akhirnya memenangkan MTV Video Music Awards dan Grammy. Di tahun ini juga, Korn dan Limp Bizkit meluncurkan tur festival yang sangat sukses, disebut The Family Values Tour. Tur ini juga menampilkan Incubus, Orgy, Ice Cube, dan The Rammstein. Pada tahun 1999, Korn tampil di Woodstock pada tanggal 23 Juli di depan 250.000 penggemar. Band ini menyebut penampilannya sebagai salah satu momen paling berkesan. Album keempat Korn, Issues, diproduseri oleh Brendan O'Brien, dirilis pada 16 November 1999. Korn sekali lagi mencapai posisi nomor 1, kali ini di tangga album pop. Pada tahun yang sama, Korn mendirikan label independen bernama Elementary. Untuk merayakan perilisan album ini, Korn tampil di depan penonton secara langsung di teater Apollo yang bersejarah di New York dan menyiarkan konser secara bersamaan di banyak stasiun radio. Penampilan ini menjadikan Korn band rock pertama yang pernah tampil di The Apollo setelah Buddy Holly yang legendaris pada akhir 1950-an. Pada 10 Juni 2002, setelah melalui kerja keras dan proses kreatif yang panjang, Korn kembali menjadi sorotan media dengan album kelima mereka, Untouchables, naik di nomor 2 tanggal lagu Billboard 200 dengan penjualan sebesar 434.000 rekaman. Penjualan yang mengecewakan dibandingkan dengan 4 album sebelumnya. Band ini menyalahkan pembajakan di internet atas penurunan penjualan karena versi album yang belum final telah bocor 3 bulan sebelum tanggal rilis resminya. Pada tahun 2003, Korn bersatu kembali dengan Limp Bizkit dengan tur bertajuk Xbox Live Back to Basics Tour untuk mempromosikan album yang dirilis pada 2003, Take a Look in the Mirror. Korn merilis album hits terbesar mereka, Greatest Hits Vol. 1, pada 5 Oktober 2004. Album ini naik ke posisi 4 di Billboard, menjual lebih dari 129.000 rekaman. Album ini juga menampilkan 2 lagu cover sebagai single dan kompilasi hits band dalam 10 tahun terakhir. Single pertama adalah cover dari lagu Word Up yang dipopulerkan oleh Cameo. Single kedua adalah medley dari ketiga bagian Another Brick in the Wall milik Pink Floyd. Sebelum Korn mulai mengerjakan See You on the Other Side, Brian Welch mengumumkan bahwa ia secara resmi meninggalkan Korn. See You on the Other Side dirilis pada 6 Desember 2005, terjual lebih dari 221.000 kopi. Album ini berhasil bertahan di top 100 Billboard selama lebih dari 34 minggu berturut-turut. Drummer David Silveria keluar dari band setelah merilis album See You on the Other Side, dan ketika Korn merilis album berikutnya, hanya 3 anggota asli yang masih bergabung. Album Untitled dirilis pada 2007, dianggap mengecewakan secara kritik dan komersial. Bekerja sama lagi dengan produser Ross Robinson yang berada di balik kesuksesan 2 album pertama Korn. Band ini merilis album Korn Third, Remember Who You Are, pada 13 Juli 2010 yang merupakan album pertama mereka dengan anggota baru, Ray Luzier pada drum. Di waktu yang sama, Korn menjadi salah satu headliner di Mayhem Festival. Untuk album Korn yang dirilis pada 2011, The Path to Totality, mereka berkolaborasi dengan produser dubstep dan EDM seperti Skrillex, Excision, Danzig, Kill the Noise, dan 12 Planet. Album yang menghasilkan campuran musik metal dan elektro. Vokalis Jonathan Davis menyebut ini dengan metal dari masa depan. Pada tanggal 2 Mei 2013, Korn mengungkapkan bahwa Brian Welch telah bergabung kembali dengan band setelah 8 tahun absen dan sedang mengerjakan album ke-11 mereka dengan produser Don Gilmore. Hasilnya The Paradigm Shift dirilis pada 8 Oktober 2013.
album yang menggabungkan melodi dan alunan berat Korn yang terinspirasi oleh album lawas seperti Issues dan Untouchables. Untuk merayakan ulang tahun ke-20 Korn, mereka menampilkan album debut Self-Titled secara keseluruhan pada tur Prepare for Hell tahun 2014 yang juga menampilkan Slipknot. Album studio ke-12 mereka bertajuk The Serenity of Suffering dirilis pada 21 Oktober 2016 dan yang terakhir The Nothing dirilis pada 2019. Album The Serenity of Suffering digembar-gemborkan sebagai album yang kembali ke akar dan suara ikonik mereka. Tetapi di The Nothing mereka juga menemukan kembali rasa itu. Faktanya, Jonathan Davis sendiri telah mengklaim The Nothing sebagai rekaman bandnya yang paling berat secara emosional. Korn sejauh ini berhasil menjual 30 juta album di seluruh dunia, termasuk 16,5 juta di Amerika saja. Bahkan dengan munculnya band-band dengan suara serupa, Korn menonjol di antara kerumunan dengan penampilan live yang konsisten dan basis penggemar yang sangat fanatik.